Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Fadli Digital di mini course best practice jualan pakai Skylive. Nah, setelah kemarin ya, sebelumnya teman-teman mempelajari materi bikin landing page di Skylive ya. Ini cukup panjang ya, mohon maaf. Hampir 50 menit nih malah ya. Tapi semoga teman-teman paham ya apa yang saya sharekan gitu ya. Nah, teman-teman, ya saya baru menambahkan satu sesi atau satu informasi bahwa bagi teman-teman yang mendaftar akun Skylive menggunakan link affiliate saya, minimal paket basic ya. Berarti paket basic kan, coba masuk dulu ya. Di billing. Nah, berarti minimal di paket basic ini saya menyediakan grup eksklusif untuk kita bisa diskusi dan tanya jawab tentang penggunaan atau pemanfaatan atau apapun tentang platform Skylive. Tentu lebih bebas ya, karena dua arah nih diskusinya. Nah, dengan teman-teman mendaftar menggunakan link afiliasi saya. Nah, jadi teman-teman daftar yang free-nya aja. Ini kan untuk akun testing juga saya pakai free ya sekarang ya. Untuk akun Fadli Digital ini masih free. Nah, teman-teman mendaftar menggunakan link afiliasi saya. Oh ya, link afiliasi nanti saya informasikan juga di sini. Mungkin di bawah ini di atas kontak Telegram. Sebenarnya udah ada ya di modul pertama tuh step by step bikin akun Skylive, karena kan di sini saya men-share bagaimana mendaftar akun di Skylive. Nah, di sini sebenarnya udah ada sih nih, daftar akun Skylive. Nah, ini. Jadi ini link afiliasi saya. Dan di sini juga tertulis sih referred by M. Fadli. Direferensikan oleh M. Fadli, itu maksudnya. Dan juga kalau teman-teman menggunakan link afiliasi saya itu diskon 1% dari harga normalnya. Gitu teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman sudah daftar akun Skylive ya yang free-nya, lalu teman-teman mulai menggunakan langganan dan di Skylive gitu ya dengan mengambil paket basic. Kenapa saya sarankan langsung basic, teman-teman, tidak light? Karena ya sebenarnya lebih ke ini teman-teman. Kalau saya sendiri memang beriklan, kalau teman-teman belum beriklan, tapi menurut saya cukup penting di star sender sih. Artinya apa? Penting di dalam melakukan follow up teman-teman. Nah, follow up otomatis itu hanya bisa terbuka di paket basic ini teman-teman. Nih. Jadi follow up itu apa? Jadi kan kalau orang order ya, di sini belum ada ya. Oke, saya bukain di sini. Jadi kalau ada orang order, nah kayak ini nih, Mas Yogi ini baru order tadi kan. Mohon maaf kalau ada Mas Yogi di sini ya. Teman-teman boleh ke saling amanahnya ya, kebuka data beliau. Karena beliau juga ambil best practice ini ya. Jadi kalau Mas Yogi ada kendala nanti mohon kontak saya aja ya, gitu. Ini kan beliau daftar nih. Nah, cuma beliau memang belum bayar. Nah, itu biar ke follow up secara otomatis itu menggunakan follow up text, teman-teman, secara otomatis. Nah, itu settingannya ya. Itu adanya di integrasi terus WhatsApp Gateway, dan di sini tambah integrasi WhatsApp Gateway. Nah, saat ini yang ada hanya baru UA dan Star Sender. Nah, kebetulan seperti yang teman-teman ketahui, saya adalah agensi dari Star Sender. Gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman gunakan paket basic biar lebih maksimal dalam penggunaan si Skylive-nya. Kenapa tadi? Itu ya, perbedaan mencoloknya banget adalah di bagian fitur integrasinya. Ya, fitur integrasinya. Kalau Lite itu hanya buat teman-teman memasang custom domain doang sih sebenarnya ya. Gitu teman-teman. Nah, itu aja. Nah, sekarang teman-teman, setelah sebelumnya teman-teman belajar bikin landing page di Skylive ini ya. Nih, bikin landing page di Skylive, landing page di Skylive, cukup panjang ini. Nah, saatnya teman-teman belajar fitur-fitur sebelum fitur advance ya. Ini advance, saya jelaskan dulu yang delivery product ya. Baru fitur advance-nya. Nah, delivery product teman-teman. Artinya ya, orang order produk gitu ya, produk
orang order produk gitu ya. Nah, apa yang didapatkan kalau dia membeli produk tersebut? Kayak gitu. Jadi kita jual produk digital. Nah, apa produk digital atau produk apa yang kita tawarkan kepada member atau customer tersebut? Baik itu mungkin berupa e-book, kelas online, webinar, atau apapun itu. Hanya dua sebenarnya, teman-teman. Tiga lah ya, tiga bentuknya. Tiga bentuknya. Ini bahasa saya aja ya. Kemarin kan kita praktek tutorial bikin landing page beserta memasukkan produk itu kan ini ya, kelas ManyChat. Nah, pertama teman-teman tipenya itu adalah file PDF. Ya, karena file, ya kalau file ada PDF yang bisa di-download ya, PDF, lalu gambar ya, gambar kalau ada yang jualan gambar nih, worksheet gambar apa PDF juga kayaknya ya. Kan sekarang lagi rame banget yang jualan worksheet anak gitu ya, worksheet Islami gitu-gitu. Berarti pokoknya yang berupa file, baik itu formatnya PDF, PNG, JPEG, dan e-book umumnya kan PDF. Nah, jadi nanti kalau customer menganggaplah membeli kelas ManyChat ini, apa yang didapatkannya? Misalnya gitu kalau file ya udah taruhnya di bagian file ini, teman-teman. Taruh bagian file ini gitu ya. Atau kalau nggak file ini berupa link mungkin, karena ini kelas ManyChat berarti kelas kan itu bentuknya video course, video materi. Nah, saat ini memang saya kembali ingatkan di detik ini tanggal 8 Februari ini ya, Skalef memang belum merilis fitur LMS-nya, tetapi kalau teman-teman masuk ke kantinnya Skalef, itu grup teman-teman yang pengguna Skalef, baik yang free maupun yang berbayar, PM-nya atau product manager-nya itu sudah menginformasikan bahwa sekarang Skalef sedang mendevelop ya, sedang progres untuk rilis fitur LMS. Jadi menurut saya rilis bulan ini sih, di bulan Februari 2025 ini. Gitu. Nah, untuk sementara mengakali produk digital yang berupa kelas, kalau saran saya best practice-nya menggunakan Mayar. Seperti yang teman-teman ketahui. Nih, kelas yang teman-teman akses sekarang itu kan saya taruh di Mayar ya. Dimana ini kan tampilan dari sisi kita owner webnya, administrator website Mayarnya untuk setting segala-segalanya gitu ya teman-teman. Nah, tampilan di sisi user atau customer atau member itu seperti ini. Ya, jadi anggaplah di saat login. Nah, saat login tuh kan ada portal login kan ya. Nah, di sini mereka bisa mengakses kelas-kelas atau produk-produk yang dia itu daftar melalui website Mayar kita gitu. Contohnya yang ini, yang teman-teman sedang nonton sekarang itu best practice jualan pakai Skalef. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi menurut saya best practice-nya ini sih teman-teman. Skalef kita gunakan untuk landing page beserta order manajemennya ya. Untuk delivery produk khusus e-course itu kita menggunakan Mayar. Itu alasannya teman-teman. Jadi teman-teman, apa produk kita tuh apa yang kita berikan ke customer atau member? Tadi saya bilang bisa berubah file atau link. Nah, link kan tadi kalau teman-teman, nah anggaplah yang mini course ini, itu kan teman-teman dapatkan link pendaftaran di Mayar ya. Nah, saya tunjukin aja. Itu teman-teman kan join ini harga coret ya. Teman-teman masih ingat ya, masih ingat saya jelaskan di sini produk bundle gimana cara bikin harga coret, masih ingat ya? Jadi itu harus di bundle bikinnya. Nah ini dia. Nah, yang saya berikan teman-teman berupa link. Nah, cuma saya nggak naruhnya di produk. Mana ya? Produk mini course. Nah, saya nggak naruh di sini teman-teman. Saya naruhnya di follow up. Karena bagi saya kebanyakan masih yang buka notifikasi via WA nggak sih? Kalau di sini teman-teman, oh ya, produk yang terdeliver saat status order itu komplit gitu ya. Order. Order. Contoh
Mana ya? Ini izin ya. Mas Yogi ini izin. Nih, saat statusnya komplit, harus yang berbayar, produk berbayar. Nah ini, kelihatan nama orangnya saya cep. Ini loh, saat statusnya komplit, teman. Jadi produknya itu, produk baik itu berupa file di sini ya, file atau external file URL itu kekirimnya di email, ke email. Jadi semua transaksi itu perginya ke email. Nah, kalau saya lebih senang mendeliver informasi terkait produk tersebut, misal nih kayak seperti yang teman-teman ketahui, saya ada konsultasi nih kan, produk konsultasi langsung buy one dengan saya. Nah ini juga kalau orang daftar teman-teman, saya ada berikan link untuk mereka schedulekan jadwal saya di Google Calendar. Nah, itu saya link Google Calendar yang saya berikan. Nah, saya tidak tulis di bagian produk, teman-teman. Bukan di sini saya tulisnya. Di follow up text-nya. Nah, seperti teman-teman yang mengakses mini course best practice jualan pakai Skalef ini, teman-teman kan dapetin akses link pendaftaran untuk masuk ke member area atau LMS Mayer ini bukan di email kan ya, di follow up text kan ya, maksudnya di notifikasi WhatsApp kan ya, ya kan ya. Nah jadi saya ngaturnya di follow up text-nya. Nah karena ini harga coret seperti ini teman-teman, jadi saya mengatur follow up text-nya di level bundle atau produk bundle-nya, karena ya saya mau embedkan produknya itu yang bundle biar harga coret. Teman-teman masih ingatnya, kalau lupa, saya sarankan teman-teman kembali ke materi bikin produk dan bikin produk bundle di Skalef ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya balik lagi? Alasan saya menggunakan follow up text untuk delivery link apapun itu, mau link ke Google Calendar karena tadi formatnya orang yang ambil jadwal konsultasi berarti dia harus schedulekan jadwal dengan saya. Nah, itu saya udah set up di Google. Nah, linknya itu saya deliver di follow up text. Nah, nyetingnya di mana? Di follow up text di status komplit. Karena kan orang statusnya itu, artinya orang kalau udah bayar di status komplit kan ya. Gitu teman-teman. Jangan di create atau saat dia baru daftar belum bayar, teman-teman memberikan link, anggaplah link akses website Mayer untuk materi e-course kita. Jangan, karena di level create artinya statusnya itu belum berbayar teman-teman di level create ya. Masih unpaid, nih nggak bisa diklik lagi. Masih unpaid, belum paid. Nah gitu ya. Jadi di follow up text bundle ini produk bundle-nya ya, karena ini yang harga coret itu. Nah, di level complete atau status complete baru nih saya bikin follow up text-nya. Nah, ini teman-teman liatin follow up text. Ini yang teman-teman dapatkan ya di follow up text-nya kan ya. Nah, ini kan yang teman-teman dapatkan sehingga teman-teman bisa mengakses LMS-nya di LMS best practice jualan pakai Skalef ini di Mayer dari link ini kan ya. Ini gitu ya. Nah, cara saya seperti itu teman-teman. Nah, memang ini nggak berbayar lagi. Kenapa nggak berbayar ya? Karena teman-teman udah bayar. Orangnya udah bayar di Skalef. Nah, kan di Mayer teman-teman itu produk ini kita bisa edit. Nih, Mayer itu aduh ketutup ya. Jadi ada 3 teman-teman tipe produk di Mayer ya, produk berbayar. Nah ini yang ketutup ini produk gratis teman-teman. Nah ketiga produk bayar semaunya. Di link itu kalau nggak salah namanya pay as you wish ya, sama aja. Produk bayar semaunya. Orang mau bayar 0 bisa, 5.000 bisa, 100.000 bisa, 1 juta bahkan juga bisa. Gitu kan ya. Nah kenapa 0? Ya orang udah bayar sebelumnya di website Skalef kita yang formnya kayak gini. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, saya perlu
informasikan ke teman-teman, saat kita bikin produk digital atau e-course gitu ya, itu defaultnya si kelas kita ini dia published di tipe published, unpublished, unlisted sama hapus ininya. Apa bedanya published sama publish sama unlisted, Bang? Nah, kalau yang kelas sekarang teman-teman lihat yaitu best practice ini sekarang kan unlisted ya. Nah, di sini bedanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu link LMS saya atau link saya di Mayar, kan artinya ini nih. Kalau orang yang kadang ada aja yang kepo gitu ya, pengen tahu aja, ini linknya akademidigital.myr.id. Kalau saya kunjungi halaman ini, kira-kira tampilannya seperti apa gitu ya. Ada aja teman-teman. Nah, kalau orangnya ke link ini artinya link homepage kita di website Mayar, teman-teman. Nah, akan kebuka produk-produk yang publish. Nah, itu maksud saya. Jadi makanya kenapa jangan kita publish? Karena kan aksesnya tadi atau produknya tadi kan nol, harga nol. Bisa jadi nanti karena orang lihat, oh di sini ada nih. Oh, anggaplah kalau teman-teman sekarang kan nonton video ini untuk mengakses best practice jualan pakai Skalef. Nah, ada aja nanti kalau teman-teman lihat ya, ini kan akun testing saya ya. Di sini ada anggaplah freelancer website developer. Nah, ini nol harganya teman-teman. Sama konsepnya dengan ini. Bayarnya di website Skalef. Nah, itu kalau saya publish akan muncul di sini. Sementara harganya nol. Nah, harganya nol, orang tinggal daftar doang, nggak bayar. Dia langsung bisa mengakses si produk tersebut. Baik bentuknya dalam bentuk ebook maupun e-course. Nah, itu maksud saya. Jadi pastikan teman-teman saat bikin materi kelasnya atau kelasnya di Mayar ini, itu ubah statusnya menjadi unlisted. Ini ya, ini mirip-mirip kayak kita ngupload video di YouTube ya. Ada public, unlisted, sama private. Itu kan ya. Jadi pastikan untuk statusnya jadi unlisted. Karena ini harganya nol kan ya. Itu oke. Nah, delivery product tadi ya, saya mungkin bisa saya resumkan lagi. Produk teman-teman itu berupa apa? Nah, delivery produknya, nih ya, delivery product sesuai apa yang teman-teman janjikan. Kalau misalnya ebook, nah ebooknya itu bentuknya file yang teman-teman upload ke produk ini. Artinya kalau file berarti ya udah upload terus ke, anggaplah mana ya, ebook. Nah, upload ebooknya gitu ya. Misal nih upload. Nah, jadi saat status order orang mengorder produk si mini course ini, produk ini akan kekirim ke emailnya, si filenya. Jadi ini filenya akan kirim ke email orang pembelinya. Berarti email ini, saya izin lagi ya Mas Teguh ya, Mas Teguh izin. Nah, ke email ini. Ke mana ya email Mas? Nah, ini email Mas Teguh. Kayak gitu. Lalu kalau link, ya udah linknya akan terkirim ke emailnya. Jadi teman-teman produknya itu berupa apa? Kalau orang udah bayar tuh hak orang itu berupa apa produknya? Apakah file, link URL, kayak gini. Saya kepikiran kalau teman-teman mungkin yang jualan aset digital kayak worksheet lah, yang itu filenya gede ya. Kalau file PDF-nya gede. Nah, biasanya kan kita taruh di Google Drive kan ya. Nah, kita taruh di Google Drive. Saya bisa buka, nggak usah ya buka Google Drive. Kebuka semua ntar file-file saya. Pokoknya ke Google Drive, kita kan bisa upload ke Google Drive ya. Nah, untuk nge-share, anggaplah banyak produk-produk atau worksheet yang teman-teman jual gitu ya. Haknya si customer kalau sudah beli. Nah, itu kan kita bisa upload di Google Drive dengan cara bikin foldernya dulu. Anggaplah worksheet anak. Nah, di dalam folder tersebut tuh ada worksheet hewan, worksheet buah, tema Islami dan lain-lain. Nah, itu kan banyak tuh. Biar nggak banyak link juga ya.
kita kan bisa tuh nge-share satu foldernya aja. Jadi foldernya itu tersebut di apa namanya kalau settingan Google Drive ya. Settingnya itu saya lihat dulu ya. Jadi saya kembalikan dulu ke wajah saya. Kalau nggak salah ya Google Drive. Nah, anggaplah ini. Nah, kayak gini. Kayak ini Google Drive. Ini anggap ini tuh folder ya. Berarti kan di dalam folder banyak. Nah, sementara ini juga file di dalam folder sih. Tapi anggap ini folder. Nah, yang ini deh, yang ini folder. Nah, cara nge-share ngedapetin linknya, ya udah klik kanan di sini aja kan ya. Terus bagikan, klik bagikan, jangan salin link dulu karena kita mau settingnya klik bagikan. Nah, jangan lupa ubah akses umumnya menjadi siapa saja yang memiliki link. Karena kalau dibatasin, kalaupun linknya kita udah share ke orang tersebut, tetap kita harus approve dulu kalau nggak salah ya. Sementara kalau siapa saja yang memiliki link, saat kita salin linknya nih, ini karena kita salin, nah kita taruh di bundle produk tadi, nih ya. Nah, saat orang dapat link ini, dia akan langsung bisa mengakses si file yang ada di folder yang ada di Google Drive kita. Kayak gitu teman-teman. Sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam folder. Nah, file-filenya apa aja dalam folder tersebut. Kayak gitu. Jadi baru dua ya. File berarti upload file yang ada di laptop atau komputer kita. Kalau external file URL misal kayak Google Drive, apalagi ya kalau produk digital itu yang berupa file ya. Ya mungkin link login barangkali gitu ya teman-teman. Apapun itu yang bentuk link taruh di sini. Kayak gitu. Nah, kalau saya seperti yang teman-teman sekarang akses mini course best practice jualan pakai Skalef itu kan link akses si mini course-nya di Mayar. Nah, kalau itu saya lebih suka delivernya via WA, teman-teman, karena kata-katanya lebih bisa di custom aja sih ya. Seperti yang teman-teman terima lah. Mana ya bandelnya? Nah, ini. Kata-katanya bisa lebih di custom lah. Kayak selamat, akhirnya join mini course ini gitu. Sip, mantap. Gitu-gitu, teman-teman. Nah, terkait materi delivery product kurang lebih sampai situ dulu aja. Berarti setelah ini saya akan bahas ya fitur-fitur lanjutan dari Skalef. Saya tidak mendetailkan fitur advance-nya, tidak yang kasih tutorial, tapi saya lihatkan fitur advance apa aja atau fitur lanjutan apa aja yang bisa teman-teman maksimalkan di Skalef ini. Kayak gitu. Karena untuk tutorial secara step by step, langkah demi langkah, dan clear atau mengajari teman-teman fitur-fitur advance ini, itu adanya di e-course saya yang ini, e-course AMM ya, e-course Academy Mentoring Masterclass. Kalau di sini, di mini course ini saya ingin tunjukkan bagaimana teman-teman menggunakan Skalef dan fitur-fitur apa aja yang ada di Skalef. Mungkin itu dulu aja teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.